Pemirsa, selama masa kampanye, nama-nama tenar di dunia hiburan kerap hadir di tegak aktivitas politik tiga paslon yang sedang berkontestasi dalam Pilpres 2024. Keberadaan para pesohor di barisan pendukung Capres dan Cawapres dinilai punya peran penting menaikkan angka elektoral. Ulasan selengkapnya kami hadirkan dalam laporan utama Gaet Selebritas Demi Elektabilitas. Tak lengkap rasanya jika kampanye Pilpres tidak melibatkan para pesohor di negeri ini. Menggait publik figur dengan popularitas tinggi tampaknya memang menjadi strategi partai politik untuk mendatangkan massa dalam jumlah besar. Keberadaan selebritas, influencer, konten kreator, musisi hingga komika yang sedang banyak digandrungi diharapkan bisa merebut simpati pemilih hingga menaikkan suara para capres yang bertarung pada 14 Februari mendatang. Basis massa yang militan dengan ribuan bahkan jutaan pengikut dianggap bisa menjadi magnet untuk merangkul pemilih muda. Apakah ini adalah bentuk strategi marketing atau sekedar gimmick dalam politik? Tim kampanye nasional para paslon tentu memainkan yang namanya strategi marketing politik. Nah, termasuk salah satunya melibatkan para public figure seperti artis, terus kemudian selebgram untuk berpartisipasi di dalam kegiatan kampanye. Dalam konteks marketing politik ini, para tim kampanye para paslon ini melihat nilai lebih dari para public figure ini, baik itu artis atau selebgram, di mana mereka punya popularitas dan diharapkan dapat mengkatrol atau menaikkan tingkat elektabilitas dari para paslon ini. Nama-nama tenar di industri hiburan belakangan ini memang kerap hadir di tengah aktivitas politik tiga paslon. Para pekerja seni ini pun secara terang-terangan menyatakan dukungan mereka. Ada yang hanya menjadi simpatisan, namun tak sedikit yang mendukung lewat jalur partai. Harus diakui daya pikat publik figur tidak bisa dikesampingkan dalam pesta demokrasi. Dukungan artis di pemilu dipastikan juga punya pengaruh kuat bagi elektabilitas Capres dan Cawapres. Terkait dengan peran dari si public figure, baik artis ataupun si selebgram ini, memang secara tidak langsung bisa meningkatkan branding dari si paslon. Nah, ketika branding tersebut naik, ini tidak lepas karena masyarakat juga melihat adanya dukungan dari si public figure tersebut, sehingga persepsi masyarakat ketika misalnya melihat konteks dari dukungan para public figure tersebut, ini si masyarakat akan memilih pilihannya terhadap si calon presiden dan wakil presiden tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa peran dukungan dari para public figure ini akan meningkatkan elektabilitas suara dari si paslon tersebut. Dari kalangan musisi, kubu Anies Muhaimin mendapat dukungan dari Raja Dangdut Rhoma Irama. Kemudian Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran didukung penuh Ahmad Dhani sebagai pentolan band Dewa 19. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat dukungan dari band legendaris Slank. Lantas, apakah dukungan dari band-band papan atas tanah air ini otomatis diikuti para fansnya? Terkait dengan peran dari si public figure, baik artis ataupun si selebgram ini, memang secara tidak langsung bisa meningkatkan branding dari si paslon. Nah, ketika branding tersebut naik, ini tidak lepas karena masyarakat juga melihat adanya dukungan dari si public figure tersebut, sehingga persepsi masyarakat ketika misalnya melihat konteks dari dukungan para public figure tersebut, ini si masyarakat akan memilih pilihannya terhadap si calon presiden dan wakil presiden tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa
peran dukungan dari para public figure ini akan meningkatkan elektabilitas suara dari si paslon tersebut. Yang masih menjadi tanda tanya, apakah preferensi para pesohor dalam urusan Pilpres ini murni gerakan moral, bekerja secara profesional, atau bisa jadi hanya membuka jalan untuk mencari cuan. Pasalnya, ada sederet artis dan musisi ternama yang rela terjun langsung berkampanye demi memenangkan paslon yang didukung. Motif yang pertama ini terkait dengan dukungan yang sifatnya rasionalitas, karena mereka memang memiliki daya minat terhadap paslon tersebut, sehingga mereka siap menjadi simpatisan secara loyalis. Nah, ini faktor yang pertama. Nah, tetapi ada faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua ini motifnya lebih kepada karena mereka ingin melakukan yang namanya investasi jangka panjang. Jadi kalau misalnya para si paslon ini menang nantinya, tentu ini akan membawa dampak ekonomi ataupun dampak lainnya bagi karir dari si public figure tersebut. Motif yang ketiga ini lebih kepada transaksi ekonomi. Jadi si public figure ini, baik artis ataupun selebgram ini, memang dibayar secara profesional oleh tim kampanye nasional para paslon. Yang tentu saja ketika ada transaksi ekonomi ini dilakukan, si para public figure ini, baik artis ataupun selebgram, mereka akan bekerja secara profesional. Nah, lalu motif yang keempat ini lebih kepada mereka meningkatkan daya aktivitas dari mereka, yang dimana dari motif yang keempat ini mereka berharap dengan keterlibatan mereka di dunia politik ini akan memberikan efek terhadap pekerjaan mereka di kemudian hari. Dukungan pekerja seni kepada capres dan cawapres sejatinya merupakan fenomena yang wajar dan biasa dalam politik. Ini merupakan bagian dari strategi endorsement tokoh publik demi meraup kursi ataupun suara. Perubahan perilaku pemilih yang semula berbasis ideologi menjadi figur individu membuat keterlibatan selebritas tak bisa dianggap sepele. Yang pasti, keberadaan para pesohor di barisan pendukung kontestan punya peran penting untuk menaikkan angka elektoral.